karya tulis ilmiah dan publikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang pada penyelenggaraan pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional Pekerti yang digelar P3AI Universitas Pasundan pada mata latih karya tulis ilmiah dan publikasinya. Kita pasti sudah pernah mengerjakan atau membaca karya non-ilmiah, semi-ilmiah, dan ilmiah. Perbedaan dari ketiga itu adalah non-ilmiah, tulisan yang sangat bebas dan hampir tidak memiliki format baku. Contohnya puisi, novel, naskah, cerpen, dan sebagainya. Semi-ilmiah, tulisan ilmiah namun tidak memiliki format yang baku. Misalnya, artikel-artikel di media surat kabar. Ilmiah memiliki format yang sangat baku yang harus diterapkan si penulis. Karya ilmiah juga memiliki metode penulisan yang baku pula. Artikel ilmiah merupakan sebuah tulisan yang digunakan oleh para mahasiswa, dosen, peneliti, dan para ilmuwan dalam konteks akademik. Bertujuan menyebarluaskan temuan penelitian ataupun gagasan dalam bentuk laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan lainnya. Publikasinya ditujukan untuk kalangan tertentu. Syarat untuk menulis artikel ilmiah yaitu clear, jelas dan hindari detail yang tidak perlu, terencana dan fokus, menjawab pertanyaan dari penelitian dan menunjukkan pemahaman tentang subjek yang dipaparkan. Terstruktur, ditulis dengan baik, hubungan antar kalimat terlihat kohesif, paragraf harus koheren, ditulis dalam urutan logis untuk menyatukan poin terkait. Evidence, mendukung pendapat dan argumen dengan bukti dan dirujuk secara akurat. Bergaya formal, menggunakan bahasa dan pilihan kata yang tepat, jelas, ringkas, dan seimbang. Dalam pempublikasian artikel ilmiah, terdapat juga etika yang harus dijaga untuk menjaga keaslian dari artikel ilmiah tersebut. Contohnya, pemalsuan data, melakukan praktik plagiarisme, mengirim tulisan kepada kebanyak terbitan, dan publikasi berlebihan. Berikut adalah tabel dengan nama-nama penerbit yang terkenal di dunia. Sebelum menulis artikel ilmiah, ada beberapa hal yang harus disiapkan dan diperhatikan, terutama dalam menghimpun dan mengelola informasi yang akan dikembangkan. Ketersediaan referensi, kesulitan memilih informasi, keterampilan sistematis dalam mengelola referensi serta menyimpan, menelaah, dan meringkas. Tahap selanjutnya untuk menulis artikel ilmiah adalah mengetahui struktur dari artikel ilmiah itu sendiri. Struktur artikel ilmiah meliputi judul. Gunakan judul yang ringkas dan informatif. Judul harus menunjukkan jiwa semangat, esensi, inti, dan menarik, karena akan dijadikan kata kunci oleh pembaca. Afiliasi, cantumkan alamat lengkap lembaga afiliasi, merefleksikan hak dan tanggung jawab peneliti, serta hak kepemilikan dari lembaga tempat dilakukannya kegiatan yang dilaporkan. Abstrak, ulasan singkat atau ringkasan artikel yang memuat alasan atau tujuan penelitian dilakukan, pendekatan metode yang dipilih, dan implikasi dari temuan yang didapat. Kata kunci, menyertakan sekitar 5 kata kunci sesuai abjad. Daftar kaya pendukung yang digunakan sebagai indeks dari konten utama. Pendahuluan, bagian yang memaparkan mengenai perumusan latar belakang masalah yang ada pada penelitian dan tujuan dari penelitian. Setelah riwayat dan perkembangan topik disebut state of art. Berikut adalah 13 poin dalam menyusun state of art. Karakteristik pendahuluan yang harus diperhatikan,
1. Informasi latar belakang yang memadai untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi penelitian. 2. Justifikasi bahwa penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan. 3. Menjawab masalah, solusi, dan harapan yang ingin diraih dari permasalahan. Struktur artikel ilmiah berikutnya adalah bahan dan metode. Menggabungkan bahan dan metode dengan informasi yang cukup. Metode bidang eksakta terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode bidang eksakta teoretik. Meliputi bidang matematika, statistika, fisika teori, dan ilmu komputer. Yang kedua, metode bidang eksakta eksperimen, meliputi bidang fisika material, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik kimia. Sedangkan untuk metode penelitian sosial tidak memiliki banyak perbedaan dengan metode bidang eksakta. Struktur artikel ilmiah berikutnya yaitu hasil. Penjelasan hasil penelitian disajikan dengan lugas, bisa dilengkapi dengan tabel atau gambar yang efektif. Hindari beberapa hal yang malah mengganggu penyampaian informasi, seperti penggunaan gambar yang diunduh dari internet dengan resolusi yang sangat rendah dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari narasi hasil dan ilustrasi yang kurang baik. Dan berikut adalah contoh dari narasi hasil dan ilustrasi yang baik. Struktur berikutnya, pembahasan. Fungsi dari sebuah pembahasan adalah untuk mengambil temuan utama dari penelitian dan mendiskusikan bagaimana pengetahuan yang dihasilkan. Dalam menulis pembahasan, tidak boleh menyertakan informasi atau data baru yang tidak disajikan sebelumnya dalam naskah artikel. Informasi yang tidak beralasan dan kesimpulan yang tidak didukung oleh data. Pembahasan terdiri dari paragraf-paragraf yang berisi hasil penelitian. Paragraf 1. Memberikan perspektif gambaran besar bagi pembaca dan pentingnya penelitian. Paragraf 2. Memberikan analisis kritis terhadap temuan utama. Paragraf 3. Mendiskusikan temuan tambahan dan bagaimana kecocokan dengan pustaka yang ada. Paragraf 4. Mendiskusikan keterbatasan potensial dalam desain penelitian. Paragraf 5. Mendiskusikan arah masa depan atau future works. Paragraf 6. Mendiskusikan kesimpulan secara keseluruhan dan dampak utama penelitian yang dilakukan. Struktur berikutnya yaitu simpulan. Berisi kumpulan dan ringkasan hasil-hasil yang paling penting, serta dampaknya, implikasi teoritis dan praktis dari hasil temuan. Struktur artikel ilmiah yang terakhir yaitu ucapan terima kasih. Tempat untuk menyampaikan penghargaan pada mereka yang memberi masukan akademi. Sumber pustaka. Naskah artikel harus memiliki sumber pustaka yang berkualitas dan terpercaya. Diperlukan untuk menunjukkan kebaruan dan orisinilitas penelitian yang dilakukan. Sumber pustaka primer dapat berupa artikel di jurnal ilmiah nasional terindeks, jurnal internasional bereputasi, dan lain sebagainya. Artikel ilmiah membutuhkan kutipan di dalamnya. Penting bagi penulis untuk memberitahu pembaca mengenai sumber pustaka yang digunakan sebagai kutipan. Setiap pernyataan pembaca harus didukung dengan bukti, dan bukti berasal dari pengetahuan umum atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Publikasi ilmiah adalah aktivitas yang menghasilkan karya ilmiah dengan sistematika tertentu dari sebuah kajian mendalam yang disebut riset atau penelitian untuk disebarluaskan kepada publik dan dimanfaatkan oleh publik. Publikasi ilmiah adalah research output dari sebuah riset dasar, di mana sebuah riset yang baik adalah riset yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pengguna. Sampai saat ini, masih sulit untuk mengetahui dengan pasti keaslian dari sebuah karya artikel ilmiah. Tetapi, kita dapat memulai dengan membaca beberapa makalah penelitian yang relevan dengan proyek penelitian yang dilakukan.
Membaca aneka review literatur ataupun makalah survei biasanya menyediakan informasi terkait. Untuk menghindari penelitian yang sama dengan orang lain, kita bisa menggunakan dan mencoba alat, teknik, prosedur, dan metode yang baru, menjelajahi hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui atau terduga. Ada beberapa jenis artikel ilmiah atau jurnal yang telah dipublikasikan, contohnya Original Research Article, jenis makalah yang paling umum digunakan untuk menerbitkan laporan dari proyek penelitian. Short Reports or Letters, ciri khas dari makalah ini adalah mengkomunikasikan laporan singkat yang diyakini editor akan banyak menarik perhatian banyak peneliti dan memiliki potensi untuk merangsang penelitian lanjutan. Review Article, makalah jenis ini memberikan ringkasan penelitian yang komprehensif tentang topik tertentu dan perspektif tentang keadaan suatu masalah penelitian dan arah ke depannya. Menulis artikel ilmiah untuk publikasi pada jurnal internasional tidaklah cukup hanya melakukan alih bahasa dari hasil riset kita. Tidak cukup mengubah manuskrip dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, tetapi permasalahan yang diangkat hendaklah berada pada perspektif global. Hasil penelitian yang kita publikasikan haruslah berupa isu hangat yang banyak diminati para peneliti di berbagai negara, sehingga mengedepankan aspek orisinalitas dan kebaruan dari hasil riset kita sangat penting dilakukan oleh para peneliti. Proses untuk mempublikasikan artikel jurnal yaitu, pertama, menentukan pilihan naskah ilmiah yang akan dimasukkan ke dalam jurnal. Kedua, penulis mempelajari format penulisan yang diminta oleh jurnal tertentu. Ketiga, jurnal menyediakan template dan format yang diminta harus dipatuhi oleh penulis. Gaya selingkungan atau in-house style adalah gaya dan format yang dibakukan untuk keperluan publikasi artikel ilmiah. Setiap penerbitan artikel ilmiah memiliki gaya selingkungan masing-masing yang dapat diikuti berdasarkan petunjuk penulisannya. Digunakan untuk pedoman penulisan, tata bahasa, ejaan, pembuatan tabel, gambar, dan berbagai macam aspek manajemen publikasi. Gaya selingkungan diperlukan agar publikasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, menjadi ciri khas dan daya tarik penerbitan suatu artikel ilmiah dan menjadi penjamin jati diri. Tahap selanjutnya adalah sistematika review online. Mengajukan naskah jurnal. Apabila naskah layak dipertimbangkan, naskah akan direview oleh mitra bestari. Hasil review akan dikirimkan ke editor. Editor akan memutuskan langkah selanjutnya. Jika diperlukan revisi, maka naskah akan dikembalikan pada penulis. Penulis akan merevisi dan mengajukan kembali. Editor dan mitra bestari akan mengevaluasi kembali sampai naskah sesuai dengan persyaratan yang diinginkan jurnal. Berikut adalah contoh bagan dari sistematika review online penulisan artikel ilmiah. Setelah melewati berbagai macam proses menulis hingga publikasi, selanjutnya adalah proses pengecekan teks yang dilakukan dengan dua cara, yaitu editing, proses yang lebih detail dan mendalam daripada proses proofreading. Proofreading yaitu perbaikan sebuah teks sesuai dengan pengejaan, tanda baca, kaidah bahasa, kohesi antar kalimat, dan terminologi kata yang digunakan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah finalisasi naskah artikel yang dapat dilakukan dengan memeriksa ulang naskah terkait dengan temuan hasil penelitian dengan data yang telah diperoleh. Memeriksa ulang naskah apakah kesenjangan penelitian yang dijelaskan secara eksplisit. Memastikan kutipan sumber dengan benar dan ejaan serta tata bahasa. Tahap selanjutnya adalah membuat cover letter. Cover letter atau surat pengantar yang disertakan pada saat penyerahan manuskrip. Berisikan penjelasan kepada editor tentang alasan mempublikasikan naskah.
Setelah semua sudah diselesaikan dengan baik, naskah diserahkan secara online oleh penulis. Setiap jurnal sistem berbeda, tapi prosedur submit melalui online submission kurang lebih sama. Penulis juga berkesempatan untuk meningkatkan kualitas naskahnya dengan beberapa cara, salah satunya menanggapi komentar dari reviewers. Demikian, Anda telah mempelajari materi pendidikan dan pelatihan pekerti pada mata latih karya tulis ilmiah dan publikasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada mata latih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.